Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tentang komunikasi efektif. Komunikasi adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, dan memahaminya dengan baik dapat meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Mari kita mulai. Pertama-tama, apa itu komunikasi efektif? Menurut beberapa ahli, komunikasi efektif adalah proses berbagi makna melalui perilaku verbal, yaitu kata-kata yang kita ucapkan, dan non-verbal, yaitu bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita. Ini melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah interaksi. Selain itu, efek dari komunikasi juga penting. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada penerima pesan setelah mereka menerima pesan tersebut. Jadi, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang dampaknya. Komunikasi efektif ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya, adanya pengertian yang sama antara pengirim dan penerima, adanya rasa senang dalam berkomunikasi, kemampuan untuk memengaruhi sikap pada orang lain, terjalinnya hubungan sosial yang baik, dan adanya tindakan nyata dari penerima pesan sebagai respons. Jadi, komunikasi efektif itu lebih dari sekadar bertukar kata-kata. Ini tentang bagaimana pesan itu disampaikan, diterima, dan dipahami dengan baik sehingga menghasilkan perubahan yang diinginkan. Komunikasi yang efektif menciptakan pemahaman bersama antar individu, membangun hubungan yang positif, dan bahkan mampu mendorong perubahan sikap atau tindakan pada diri seseorang. Keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari seberapa baik kita menyampaikan pesan, tetapi juga dari respons dan dampak yang dihasilkan pada penerima pesan. Apakah pesan kita dipahami? Apakah pesan kita memengaruhi mereka? Itulah yang terpenting. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat sebuah contoh kasus. Bayangkan seorang guru yang memberikan tugas kepada siswanya. Komunikasi yang efektif adalah fondasi dari setiap interaksi yang sukses. Dalam dunia pendidikan, penyampaian instruksi tugas yang jelas dan efektif sangatlah penting. Mari kita lihat bagaimana komunikasi yang berbeda dapat menghasilkan dampak yang berbeda pula. Oke anak-anak, ibu ada tugas buat kalian. Pokoknya kerjakan tugas ini jangan sampai salah. Maaf Bu, tugasnya tentang apa ya? Ya tentang materi yang sudah kita pelajari, kalian harus bisa. Tapi Bu, kriteria penilaiannya bagaimana ya? Yang penting ibu lihat dulu usaha kalian deh. Sudah sekarang kerjakan. Aku nggak ngerti harus mulai dari mana. Aku juga takut salah. Ya sudah, kerjakan sebisanya saja. Instruksi yang ambigu menciptakan kebingungan dan kecemasan. Siswa tidak memiliki panduan yang jelas, sehingga motivasi dan efektivitas belajar menurun. Baik anak-anak, ibu akan jelaskan tugasnya dengan lebih detail ya. Tugas kalian itu adalah membuat ringkasan dari bab 3 buku paket. Batas waktu pengumpulan tugas itu adalah minggu depan hari Jumat. Jadi ringkasan harus mencakup poin-poin penting dari setiap subbab. Bu, apakah ada format khusus buat ringkasannya? Nggak ada format khusus, yang penting rapi dan mudah dibaca. Ada lagi yang mau bertanya? Apakah boleh berdiskusi dengan teman Ibu? Boleh, diskusi boleh, tapi ringkasan harus dibuat sendiri-sendiri ya. Baik Bu, terima kasih. Instruksi yang spesifik, batas waktu yang jelas, dan kesempatan untuk bertanya menciptakan pemahaman bersama dan mengurangi kecemasan. Perhatikan perbedaan yang mencolok. Komunikasi yang efektif menghasilkan suasana belajar yang positif dan produktif. Sebagai pendidik, saya belajar bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci. Dengan memberikan instruksi yang jelas dan terbuka terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi mereka. Komunikasi yang efektif bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang memastikan pesan tersebut dipahami dengan baik. Mari kita terus belajar untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dalam setiap aspek kehidupan. Contoh ini dengan jelas menunjukkan bagaimana komunikasi yang efektif melalui kejelasan, ketepatan waktu, dan keterbukaan terhadap pertanyaan sangat krusial dalam menyampaikan instruksi dan mendukung proses belajar siswa. Prinsip-prinsip ini tentu saja tidak hanya berlaku dalam konteks pendidikan, tetapi juga dalam berbagai situasi komunikasi lainnya. Materi dalam video ini didasarkan pada beberapa sumber. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang komunikasi efektif ini bermanfaat. Ingatlah, komunikasi yang baik adalah kunci untuk hubungan yang baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.